Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai program bab mean, median, dan juga modus dari tugas ke-6 algoritma dan pemrograman 2. Pada program ini saya mengimport IO exception, yaitu yang digunakan untuk mengabaikan error jika terjadi kesalahan di suatu operasi program. Kemudian saya juga mengimport method scanner yang digunakan untuk memasukkan inputan keyboard. Kemudian nama kelas utama dari program ini yaitu alpro2 underscore tugas ke-6, dan ini merupakan main method throws IO exception yang digunakan untuk menjalankan program ini. Kemudian di sini untuk mencetak kata yang telah diinputkan, kemudian ini digunakan untuk mencetak atau membuat enter, dan ini merupakan pendeklarasian method scanner yang digunakan untuk memasukkan inputan keyboard. Kemudian ini digunakan untuk ini merupakan variabel input dengan tipe data string yang menggunakan next line pada method scanner. Kemudian ini variabel temp dengan tipe data string yang digunakan untuk menyimpan sementara dan memisahkan tiap 2 digit angka yang diinputkan. Di sini menggunakan metode split. Kemudian ini merupakan variabel data array dengan tipe data integer yang digunakan untuk menyimpan array dan mengambil nilai dari temp. Kemudian ini merupakan perulangan i yang dimulai dari 0 sampai banyaknya temp. Kemudian ini merupakan konversi variabel temp dari tipe data string ke integer. Kemudian ini untuk mencetak enter dan kata yang diinputkan. Kemudian shortcode ini untuk menentukan data yang diinputkan itu berstatus genap atau ganjil. Jika sisa pembagian dari data yang diinputkan tadi bernilai 0, maka status dari inputan data tersebut genap. Jika tidak, maka akan berstatus ganjil. Kemudian di sini untuk mencetak kata yang telah diinputkan ini, dan di sini ada variabel sigma dengan tipe data integer yang bernilai 0. Kemudian di sini ada perulangan yang dimulai dari 0 sampai banyaknya data. Dan di sini merupakan shortcode sigma yang menambahkan setiap data i. Kemudian ini untuk mencetak penjumlahan data yang diinputkan. Kemudian ini untuk mencetak hasil dari penjumlahan. Kemudian ini merupakan variabel main dengan tipe data double yang digunakan untuk menjumlahkan nilai data kemudian dibagi dengan banyaknya data yang diinputkan. Kemudian ini untuk mencetak sigma dibagi jumlah data. Kemudian ini untuk mencetak hasil pembagian, dan ini untuk mencetak kata yang telah diinputkan. Kemudian ini merupakan perulangan terhadap data awal. Kemudian ini mencetak data awal yang telah diinputkan yang belum terurut. Kemudian ini merupakan perulangan yang digunakan untuk mengurutkan data. Kemudian penjelasan dari shortcode ini yaitu ketika nilai J lebih besar dari I, maka akan ditukar sehingga terurut dari yang terkecil ke yang besar. Kemudian ini merupakan perulangan untuk data yang telah terurut, dan ini digunakan untuk menampilkan data yang telah terurut. Kemudian ini digunakan untuk mencetak enter, dan ini untuk mencetak kata. Kemudian ini dengan variabel nilai tengah dengan tipe data integer yang digunakan untuk menyimbolkan median, yaitu banyaknya data dibagi 2. Kemudian ini median, variabel median dengan tipe data double bernilai 0. Kemudian jika data inputan yang telah diinputkan tadi itu berstatus genap, maka mediannya yaitu seperti yang shortcode yang telah dituliskan ini, yaitu menyatakan bahwa dua angka yang berada di tengah dijumlahkan kemudian dibagi 2.
Kemudian di sini digunakan untuk mencetak perhitungan dari shortcode yang di atas tadi, dan ini merupakan shortcode yang untuk mencetak hasil. Kemudian jika input data tadi atau data yang diinputkan tadi bukan berstatus genap atau berstatus ganjil, maka mediannya yaitu diambil dari nilai tengah dari data yang diinputkan. Kemudian ini digunakan untuk mencetak hasilnya. Kemudian ini untuk mencetak modus. Kemudian ini digunakan untuk mencetak kata data sort. Kemudian ini merupakan perulangan yang dilakukan untuk pengurutan data yang dimulai dari 0 hingga banyaknya data. Kemudian ini digunakan untuk mencetak data yang telah diurutkan. Kemudian di sini untuk mencetak tabel frekuensi. Kemudian ini variabel max dengan tipe data integer bernilai 0. Kemudian ini merupakan variabel data modus yang bertipe data integer yang merupakan banyaknya data. Kemudian ini perulangan yang dimulai dari 0 hingga banyaknya data, dan ini variabel frekuensi yang bernilai 0. Kemudian ini perulangan yang dimulai dari J, di mana J sama dengan I sampai banyaknya data. Kemudian jika ada nilai yang sama, maka frekuensi akan bertambah. Kemudian di sini digunakan untuk menyimpan jumlah frekuensi dari data, dan ini untuk menampilkan jumlah frekuensi. Kemudian ini jika terdapat data yang memiliki frekuensi lebih tinggi dari data yang lain, maka data tersebut merupakan frekuensi tertinggi. Kemudian ini untuk menampilkan frekuensi tertinggi dari data inputan. Kemudian jika frekuensi tertinggi adalah 1, maka status modusnya yaitu tidak ada, karena semua frekuensi dari inputan data bernilai 1. Kemudian jika ada inputan yang bernilai sama, maka jumlah frekuensinya akan ditambahkan dari data yang tersimpan. Kemudian nanti akan ditampilkan data inputan yang memiliki frekuensi tertinggi. Kemudian ada beberapa kemungkinan dengan status modus, yaitu kemungkinan yang pertama yaitu modus, di mana pada suatu data inputan tersebut hanya memiliki satu modus atau hanya ada angka atau data yang memiliki frekuensi tertinggi. Kemudian kemungkinan kedua yaitu bimodus, yaitu apabila pada suatu data inputan memiliki dua modus, yaitu berarti ada dua data atau dua angka yang memiliki frekuensi tertinggi yang sama. Kemudian jika multimodus merupakan suatu data inputan yang memiliki lebih dari dua modus. Kemudian jika di run kita menginputkan dataset yang pertama, yaitu hasilnya seperti ini. Jumlah datanya 5 dan berstatus ganjil, kemudian sigma datanya 24 dan meannya yaitu sigma dibagi jumlah data hasilnya 4,8. Kemudian mediannya karena ini data ganjil sehingga langsung diambil dari dari nilai tengah yaitu 5. Kemudian status modusnya tidak ada karena semua datanya memiliki frekuensi yang sama yaitu 1. Kemudian kita inputkan data yang kedua. Itu hasilnya seperti ini. Jumlah datanya 6 yaitu genap, sigma datanya 31, meannya yaitu 5,16, kemudian mediannya yaitu 4
plus 7 dibagi 2 hasilnya 5,5. Kemudian modusnya yaitu berstatus tidak ada modus karena semua datanya berfrekuensi 1. Kemudian kita inputkan dataset yang ketiga. Hasilnya seperti ini. Jumlah datanya 5 dan berstatus ganjil. Kemudian hasil dari penjumlahannya yaitu 132. Kemudian meannya sigma data dibagi jumlah data yaitu 26,4 hasilnya. Kemudian ini data yang telah diurutkan. Kemudian mediannya yaitu diambil dari nilai tengah yaitu 22. Dan kemudian modusnya berstatus modus yaitu memiliki satu modus pada data 22 yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu 2. Kemudian kita inputkan data yang keempat yaitu jumlah datanya 6 dan berstatus genap. Kemudian sigma datanya dari hasil penjumlahannya yaitu 209. Kemudian meannya sigma data dibagi jumlah data hasilnya 34,8. Kemudian mediannya yaitu hasilnya 38,5 dan modusnya berstatus modus karena memiliki satu modus yaitu 44 yang berfrekuensi 2. Kemudian kita inputkan data kelima. Itu hasilnya seperti ini. Jumlah datanya 5 dan berstatus ganjil. Kemudian sigma datanya 116. Meannya yaitu hasilnya 23,2. Kemudian ini data yang telah diurutkan dan mediannya diambil dari nilai tengah yaitu 23. Kemudian modusnya berstatus bimodus yaitu memiliki dua modus yaitu 23 dan 24 yang berfrekuensi 2. Kemudian kita inputkan data yang ke-6 yaitu jumlah datanya 6 dan hasil sigma datanya 148, meannya yaitu 24,6, kemudian mediannya yaitu 25,5 dan modusnya status modusnya yaitu bimodus yaitu memiliki dua modus yaitu 22 dan 26 yang memiliki frekuensi 2. Kemudian kita inputkan data yang ke-7 yaitu hasilnya seperti ini. Jumlah datanya 7 dan berstatus ganjil, kemudian sigma datanya yaitu hasil dari penjumlahan semua data yaitu 241, kemudian meannya sigma data dibagi jumlah data, kemudian mediannya yaitu diambil dari nilai tengah karena merupakan data ganjil yaitu 34 mediannya, kemudian modusnya berstatus multimodus karena memiliki 3 modus yaitu pada data 33, 34, 36 yang memiliki frekuensi sama tingginya yaitu 2. Kemudian kita inputkan data yang terakhir atau ke-8 yaitu hasilnya seperti ini. Jumlah datanya 10 dan berstatus genap, kemudian sigma datanya 341, kemudian meannya sigma data dibagi jumlah data hasilnya 341, kemudian di sini mediannya 34,5 dan status modusnya yaitu multimodus yang memiliki 3 modus yaitu pada data 33, 35, dan 36 yang memiliki frekuensi tertinggi 2. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.